Oke, terima kasih Pak Bianto. Masih kita punya waktu setengah jam untuk sesi diskusi dan komunikasi. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk bisa mengajukan. Paling pojok dulu Pak Udin, kemudian dari GKB 2 GKB 1 Pak Taufik, dari GKB 2. Oke, Pak Sugeng ya. Oke, Pak Udin dulu. Yang pertama tentang kurikulum yang anti politik, bukan anti ya, kurikulum yang tidak tergoda politik atau yang lain, kami sangat setuju. Itu mungkin barangkali perlu dirumuskan. Mungkin yang bisa kita pakai itu ya, yang salah satunya di Ismuba, karena itu menjadi ciri khas dari Muhammadiyah. Yang kedua, kami di Gresik ini juga ikut di HW, Pak, dan kebetulan sekolah kami HW itu menjadi internal, jadi masuk intranya bukan ekstra. Harapan kami keluhan dari teman-teman HW Gresik itu barangkali ini harap dibantu, karena seringkali ketika HW itu ada acara atau apa, banyak yang mengeluh tentang pendanaan dan sebagainya. Barangkali nanti disisipkan di antara mungkin diambilkan dari sekolah kewajiban satu orang untuk bisa semacam kayak sumbangan dana ke HW. Syukur-syukur kalau HW ini karena sebagai semacam ciri khas kita itu, kalau bisa HW itu menjadi masuk intra di semua sekolah Muhammadiyah. Karena kami merasakan anak-anak itu kalau diajak HW, karena kita juga pernah ikut bantu di HW, paling senang, Pak. Jadi kalau HW diganti acara yang lain mesti marah anak-anak yang di SMP. Yang kedua, yang ciri khas yang berikutnya yang kayaknya perlu dimasukkan dalam intra sekolah itu bukan ekstra lagi, kayaknya tapak suci. Jadi ortom ini kami merasa sangat penting, salah satunya sebagai seni dan juga sebagai kekuatan lahiriah dari semua siswa-siswi Muhammadiyah. Bahkan kami ketika dulu ngabdi di salah satu pesantren itu tapak suci sebagai intra lagi, di intra benar-benar sebagai ciri khas yang menjadi, padahal itu pesantren, Pak, bukan pesantren Muhammadiyah, tapi memakai tapak suci sebagai intranya pondok. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, langsung singkat padat jelas. Yang pertama tadi sudah sampaikan Ustadz Udin terkait dengan masalah kebijakan bagaimana posisi kita terkait dengan ujian yang disampaikan Ustadz Udin. Saya kira nggak perlu menyampaikan tentang Ismuba, maksud saya khususnya di al-Islamnya. Kemudian yang kedua terkait dengan krisis kader, saya kira ini dialami oleh hampir semua Muhammadiyah, tidak hanya di Jawa Timur, mungkin juga di seluruh Indonesia. Dan tadi juga sempat disinggung oleh Pak Bianto terkait itu. Tetapi yang ingin kami sampaikan bahwa untuk level pimpinan wilayah, apakah kemudian tidak perlu merumuskan sebuah kebijakan untuk daerah yang memiliki sekolah yang notabene mampu untuk memberikan semacam peluang sehingga beberapa lulusan itu bisa dianggap sebagai calon kader, dengan catatan ada komitmen di awal, seperti bisa mencontoh mungkin di Gontor lulus itu tidak bisa diberikan sertifikat atau ijazahnya sebelum dia ada pengabdian 1-2 tahun. Begitu halnya ini kalau bisa diperlakukan untuk di sekolah Muhammadiyah, tentu yang memang dianggap layak untuk dikasih beasiswa sebagai calon kader ke depan. Dan itu untuk menunjang keberlangsungan Muhammadiyah ke depan. Yang ketiga, ada beberapa masukan Pak B dari beberapa daerah yang sesungguhnya mereka ingin meramaikan event-event yang diadakan oleh wilayah.
Tetapi sayangnya sebenarnya ini adalah dalam rangka untuk menyambung silaturahim Muhammadiyah yang ada di level advance, sekolah-sekolah yang mungkin dalam tanda kutip unggul secara keuangan, dan sekolah-sekolah yang notabene sangat di bawah jauh kebutuhannya itu ingin ikut, tapi sayangnya karena mahal event itu, anggap aja kita pakai MEU seperti itu ya, maka kemudian mereka tidak bisa ikut. Sebenarnya mereka ingin meramaikan itu. Nah, mungkin solusi yang dapat diambil adalah bagaimana kemudian karena tingkat wilayah itu koneksitas atau network terhadap pemerintah provinsi itu bisa dipakai dengan sponsor dan yang lain, sehingga memungkinkan untuk mengakomodir sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah yang tidak mampu sebenarnya ingin berpartisipasi karena faktor keuangan, sehingga mereka tidak bisa menikmati event yang besar itu. Kemudian yang terakhir, Pak. Ya, tadi masalah outbound. Insya Allah hampir sekolah Muhammadiyah itu rata-rata untuk kegiatan di luar sekolah cukup frekuensinya sangat luar biasa. Hampir setahun itu bisa 4-5 kali. Tetapi lagi-lagi persoalan yang karena Muhammadiyah tingkat daerah belum mampu tentunya. Mungkin saya dengar yang dulu punya arena outbound itu segera diwujudkan, Pak. Sehingga keuangan itu bisa masuk ke Muhammadiyah lagi. Tidak kemudian diberikan kepada pihak lain yang sering, contoh sebagai di GKB atau SMP itu sering pakai mana? Jombang, kemudian Wonosalam dan sebagainya, itu yang kemudian keuangan untuk mereka tidak kembali ke Muhammadiyah lagi. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir. Berkaitan dengan pemaparan Pak Bianto tadi, yaitu mengenai memiliki leadership yang kuat dan memiliki kecaprapan manajerial berkaitan dengan kinerja kepala sekolah. Kami teringat mungkin 7 atau 10 tahun yang lalu, PWM telah mengadakan kegiatan yang sangat bagus sekali dan luar biasa, yaitu tentang kegiatan Ditsus Pala, ingat saya itu. Mohon ajang untuk Ditsus Pala ini mungkin kita aktifkan kembali. Ini dalam rangka mencari kader-kader kepemimpinan kepala sekolah sehingga memiliki kompetensi yang diperlukan di dalam kepala sekolah itu sendiri, yaitu kepemimpinan kewirausahaan, supervisi, manajerial, profesional, dan sosial. Demikian dari kami, terima kasih. Langsung dijawab Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Isa. Pertama, Mas Salahuddin, berkaitan kurikulum yang baru versi Muhammadiyah terutama ya, versi Muhammadiyah, saya tadi sudah utarakan kita punya komitmen yang kuat Pak. Jadi SDMI nanti akan ada tim yang kita minta untuk menyusun kurikulum kita yang tahan godaan politik tadi itu. Lalu kemudian SMP, MTS juga sama, SMA udah jadi malahan. SMA dan MA sudah jadi, SMK yang belum. Jadi harapan kita dengan kurikulum itu, lalu kemudian goalnya kan kita ingin menjadikan pendidikan karakter di Muhammadiyah itu sebagai bagian dari cita-cita besar kita. Karakter dalam pengertian sesungguhnya ya, dalam pengertian yang sesungguhnya. Jadi mohon ditunggu dan kita selalu komunikasi sama Foskam, sehingga saya secara pribadi juga atas nama majelis itu pengen nanti tanggal 29 Juni pada saat acara di Malang itu ada declare mengenai kurikulum baru kita itu, sehingga itu nanti yang akan kita laporkan ke PP Muhammadiyah supaya bisa di-share oleh majelis Dikdas yang lain. Jadi ini loh kurikulum Muhammadiyah, tujuan besar kita ini. Ini yang selama ini kita lihat kan hanya dikasih 6 jam itu Pak, dan kita merasa sangat kurang dengan itu. Ya 6 jam yang ismuba itu maksud saya ya. Di luar itu sih ada kegiatan ekstra yang lumayan banyak ada. Maksud saya nanti kita diskusikan itu secara lebih serius sehingga kita bisa menghasilkan the body of curriculum yang betul-betul bagus untuk Muhammadiyah. Lalu kedua, pendanaan HW selalu kita kemukakan HW, IPM, lalu tapak suci itu adalah kegiatan resmi di Muhammadiyah. Keputusan Majelis PP yang diteken oleh Pak Yahya Muhaimin juga begitu. HW itu adalah satu-satunya pendidikan kepanduan di sekolah Muhammadiyah. Meskipun kemarin waktu ketemu sama Ketua HW Kuarwil Jatim itu, kita pesankan cobalah bandingkan sama pramuka, saya bilang gitu ya.
Pramuka itu punya event yang cukup rapi, mulai dari daerah, provinsi, nasional, bahkan internasional. Itu ada pertemuan Jambore Pramuka misalnya. Nah, kapan anak-anak aktivis HW itu terfasilitasi untuk ikut beberapa jenjang kegiatan itu? Saya tanya kegiatan selama ini HW apa? 1 tahun ketemu nasional sekali Pak, lalu di provinsi jarang ketemu, di kabupaten mungkin beberapa kali. Itu kan kalau dibandingkan sama yang pramuka itu menjadi jauh. Karena itu menurut saya ada baiknya lah kawan-kawan HW, supaya tidak hanya spiritnya yang menonjol ya, tetapi juga mau belajar kepada kepanduan yang lain. Karena terus terang saya ngomong sama kawan-kawan HW itu agak lama karena yang datang tua-tua. Iya. Iya Pak, jadi kalau sudah tua itu yang dibuka ADART dan saya itu nggak ngunangi itu ADART-nya itu jadi repot sekali. Bahkan dia bilang ini seragam itu ada ayatnya. Kalau ngerubah seragam itu harus muktamar gitu. Wah ini repot sekali ini. Lalu saya dekati sama Pak Yusman itu. Pak Yusman kan guru di Sumberjo, ya. Sumberjo Bojonegoro. Saya bilang Pak Yusman kita ngomong saja enggak. Saya bilang kita ketemu lagi 7 orang nggak apa-apa, tapi yang tua-tua jangan diajak, saya bilang gitu. Untuk supaya cepat diputuskan, dan kemarin cepat diputuskan. Karena kebetulan Pak Muslimin BBA itu nggak ikut. Lalu Pak Asmarahdi pasti nggak ikut. Lalu Pak Subur yang di Kediri itu nggak ikut. Jadi aman kita, pertemuan kemarin aman, di dok keputusan seragam HW ada 2 pola. Ada yang seragam fashionable, ada yang pakaian resmi untuk mengenang kembali Panglima Sudirman tadi itu ya. Tidak apa-apa. Saya setuju Pak dianggarkan karena itu pendidikan kepanduan resmi itu. Saya tadi tanya sama Pak Isa, itu masuk kok di RAPB, masuk sekolah ya. Jadi tidak boleh kepala sekolah yang tidak menganggarkan kegiatan HW, IPM, tapak suci harus masuk. Itu bagian dari pendidikan kepemimpinan di Muhammadiyah. Lalu Pak Taufik posisi, nah ini saya kemarin terus terang tanya sama PP ya, agak sensitif. Kami dulu mengirim surat kepada Majelis Didasmen PDM se-Jawa Timur, kami juga tembuskan ke Kanwil Depak dan Kepala Dinas kaitan sama USBN PAI itu ya, dikaitkan sama UAS atau UAM kita itu. Nah kami di Muhammadiyah sesungguhnya sudah ambil keputusan bulat kalau kita tidak menggunakan USBN PAI. Jadi kita pakai UAM dan UAS untuk soal-soal itu. Karena saya sangat ngerti ya soal-soal yang dibuat oleh kawan-kawan USBN PAI itu, yang buat itu Ma'arif Jawa Timur itu. Coba bayangkan loh ya, kasihan guru-guru ISMU kita itu. Ngajar sampai berbusa-busa itu ya. Materinya dari tarjih kita, lalu eksam nasional, eksamnya itu dari Ma'arif. Coba bayangkan itu kan tidak bagus dilihat ya. Karena itu kita pengen supaya Muhammadiyah itu punya kebanggaan, punya kemandirian. Ya, salah satunya diwujudkan dalam bentuk tadi itu. Dan bagi PP Muhammadiyah, surat yang diteken Pak Malik Fajar dan Mas Mukti Abdul Mukti itu menganggap bahwa USBN PAI itu belum penting dilaksanakan. Itu kalimatnya, belum terlalu penting dilaksanakan. Karena itu kami di Jawa Timur sungguh sudah ambil sikap itu. Nah tetapi lagi-lagi di daerah itu kan banyak aktivis PDM kita yang kebetulan pengawas Depak ya. Jujur saja ini. Sehingga ya mereka juga punya kepentingan supaya program-program Depak itu juga terlaksana. Nah yang menjadi korban kemudian adalah sekolah Muhammadiyah. Nah lalu bagaimana sikap sekolah Muhammadiyah? Banyak sekolah Muhammadiyah akhirnya double cost. Dua-duanya diambil, dua-duanya dibeli, dan salah satunya tidak dipakai. Itu kan kasihan juga. Kalau yang tidak dipakai itu soal yang dari atau ujian yang dari Majelis Tarjih itu PW Muhammadiyah itu semakin lengkap penderitaan kita itu ya. Iya, gurunya menjadi menderita, lalu kita tidak bisa kontrol paham ismunya di sekolah-sekolah kita. Karena itu menurut saya posisi pembelajaran ismu itu menjadi
core kita selain bahasa tadi ya, bahasa Arab ya, dan juga bahasa Inggris semuanya. Karena Ismuba itu sekarang ditambahi Ismubaris gitu ya, ada is-nya bahasa Inggrisnya. Jadi posisi kita itu jelas Pak Taufik. Kadang-kadang yang nggak jelas itu ya tadi itu mulai pengawas, mulai apa di sekolah, kadang-kadang ya mohon nanti ikut diawasi lah ya. Kemudian ada banyak siswa kita yang nggak bisa ikut kegiatan-kegiatan wilayah misalnya. Kemarin saya juga dikritik banyak sekolah kaitan sama program summer camp yang bayarnya lumayan mahal ya. Jadi kalau di jumlah akun apa overall semua biaya yang harus ditanggung itu kan kira-kira 10 ya. 10 itu hitungannya 4,8 itu fee untuk Australasia di Singapura. Lalu sisanya berapa begitu untuk tiket. Lalu berapa lagi sangguna anak-anak sendiri kan, kalau sanggup kan terserah masing-masing ya. Ya tapi kita di Muhammadiyah itu ada paket-paket, kalau mau paket murah boleh. Ini kan fasilitasnya bagus sehingga harganya juga bagus, kira-kira begitu. Nah kalau mau paket yang agak murah mungkin yang Pak Isa juga tahu, yang paketnya Pak Sudar itu agak murah, yang ke mana? Ke Malaysia sama Singapura hanya 5 juta. Kalau misalnya kawan-kawan di GKB ini Pak Nanang ada komisioner sendiri yang ngurusi anak-anak untuk student exchange, teacher exchange atau principal exchange dengan Singapura, Malaysia, saya kira bagus supaya kita nggak pakai travel. Karena kita di Jawa Timur di masjid wilayah itu nggak pakai travel. Pak Nanang waktu berangkat ke Singapura juga travelnya ya Mas Poni, Pak Tamhid, bahkan Pak Nanang juga menjadi traveler untuk apa? Untuk menjadi guide untuk perjalanan itu. Jadi kita nggak pakai travel itu. Supaya kita punya pelajaran lah ya bagaimana repotnya ngurus mulai dari ngurus paspor, visa, lalu kemudian pesan hotel di sana. Nah, itu kita punya pengalaman. Tapi nanti kita akan ketemu loh Mas Pak Taufik, pola-pola yang kita bisa tadi itu semangatnya Al-Maun itu ya, saling menolong itu. Jadi bagaimana sekolah yang besar menolong sekolah-sekolah yang kecil yang anaknya hebat-hebat itu, tetapi dia punya keterbatasan finansial untuk ganti ATK misalnya ya kan ada tas yang dikasih, ada makan yang dikasih, itu kan supaya tidak gratis gimana lah, karena kalau gratisan itu bukan warga Muhammadiyah. Iya. Nah, kalau memang betul-betul tidak punya, nah kita tinggal kontak sama Mas Solihin, sama Bu Mas'ad, sama Pak Dayat. Ini ada sekian guru benar-benar nggak punya. Mereka yang bayari dan beberapa kali sudah dilakukan itu. Tapi kalau di sini kan tidak mungkin tidak mungkin yang ambil yang paket ini kan. Pasti paket yang bisa tadi itu. Bahkan mungkin sebagian harus ta'awun tadi kan, ta'awun ke yang lain. Semangatnya pasti semangat ukhuwah lah. Ini kita ingin menunjukkan kebesaran Muhammadiyah. Masa mereka nggak datang ya gara-gara tidak punya uang, tidak boleh itu. Lalu kader kami ada program D1 Muhammadiyah. Sebenarnya program itu kalau dicermati arah besarnya ke sana kok ya. Jadi kita pengen supaya semua guru Muhammadiyah itu bisa ikut program D1 Muhammadiyahan. Ada anggapan itu kan program itu hanya cocok untuk guru Ismunda. Itu program itu didesain untuk semua guru mata pelajaran. Ngajar apa saja cocok itu. Itu anggap saja itu bagian dari pendidikan formal untuk memuhammadiyahkan yang belum terlalu Muhammadiyah, kira-kira begitu ya. Lalu outbound saya setuju ada training center, setuju lah. Kami di Karangploso itu ada lahan sudah dikasih oleh UNU Malang Pak Nanang, itu 4 hektar di Karangploso. Itu kita juga sudah rancang sama Pak Isa, sama Pak Sudar, sama Pak Dayat dan beberapa kawan. Itu mau ada SMP, SMA Muhammadiyah di sana yang dikasih nama Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah, dan arahnya ada sekolah kader. Ada juga di situ nanti akan dibangun training center untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, supaya kita tidak memperkaya orang lain, tapi yang kita keluarkan itu untuk sesama amal usaha Muhammadiyah. Nah, saya dengar tadi dari Pak Isa katanya 2020, mungkin nggak sampai ya,
Nah sampai GKP Gresik akan punya training center, bagus menurut saya. Nanti wilayah bisa pakai itu. Iya kan? Bisa pakai. Sekarang ini Bapak Ibu kita punya aula bisa menampung 2.500 orang itu di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo punya kita. Nah sekolah kita ini rata-rata kan nggak punya ya aula itu ya, sehingga kalau wisuda harus ke Semen, harus ke Ayani, itu kan eman ya, eman sekali itu, harus ke Malang misalnya. Nah karena itu pada saatnya harus ada lah tadi training center, aula yang cukup representatif sehingga bisa disewakan juga itu. Kemudian nah Diksuspala Pak, Diksuspala itu akan kita selenggarakan bulan Oktober kalau nggak salah program kami ya. Jadi mohon maaf ini agak terlambat karena kita menyesuaikan agenda PP. PP itu juga melaksanakan kegiatan Diksuspala dan kita menghargai program PP itu supaya tidak tumpang tindih, tidak overload ya sama program PP. Jadi kita akan laksanakan bulan Oktober beberapa angkatan, mungkin angkatan selanjutnya akan dilaksanakan bulan entah Desember atau bulan Januari yang akan datang. Nah yang lain ya, mungkin informasi untuk kawan-kawan yang dari SMA ya. Kita kemarin ke Pak Fasih itu sesungguhnya saya waktu itu bawa beberapa nomor anak yang ikut bidik misi Pak Toha. Sayang siswa Pak Toha nggak ikut ya, ingat saya ya, nggak disertakan ya. Nah Pak Fasih itu kan sesungguhnya ingin baik sekali sama kita, memberi fasilitas, dan dia menyiapkan diri untuk menerima nomor-nomor alumni sekolah Muhammadiyah kita yang melalui jalur bidik misi, yang pilihan satunya UNER. Dan UNER itu lumayan, UNER itu sekarang dapat jatah berapa ya, 400 sekian anak kalau nggak salah. Nah kemarin saya bawa beberapa anak ke sana, nomornya ya, dan mudah-mudahan sukses karena tahun yang lalu lumayan banyak diterima itu di UNER. Ya Pak Fasih hanya bisa di UNER, kalau yang lain kan tidak dalam koordinasi beliau. Jadi ini kan bagian dari kerja besar kita, bidik misi itu uang negara, jadi harus dimanfaatkan. Saya kira itu Pak Isa, kalau ada lagi monggo. Satu penanya dari GKB 2, monggo Ibu. Pak Bianto, SD Muhammadiyah GKB 2 merupakan sekolah yang baru yang didirikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah GKB. Yang saat ini masih kebingungan dan berpikir bagaimana membuat brand sekolah. Barangkali Pak Bianto punya jurus untuk ya menciptakan brand sekolah yang cepat dan mudah dikenal. Walaupun brand sekolah sudah memiliki brand, tetapi kalau tidak dipromosikan, saya yakin sekolah itu tidak mudah terkenal. Nah, barangkali dari PWM, apakah sudah punya cita-cita barangkali mendirikan stasiun televisi setingkat JTV atau bagaimana untuk mempromosikan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang sudah punya brand. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Penanya terakhir ini ya. Ini Bapak Ibu Lulu ya, Ibu Lulu harus banyak baca tulisan Hermawan itu. Iya, marketing and branding itu luar biasa, ada 9 buku itu ingat saya yang bisa dibaca. Bukunya agak tipis-tipis Bu itu, jadi ada buku 1 sampai 9 itu. Saya kebetulan 9 buku itu punya, jadi kalau Ibu ke rumah saya pinjam boleh lah ya. Jadi rumus sederhana untuk marketing dan branding itu kan bisa segitiga itu ya, pakai rumus PDB itu ya, positioning, differentiation, and branding. Nah tugas pertama Ibu saya kira positioning itu, jadi membuat posisi SD Muhammadiyah 2 itu menjadi settle, menjadi kuat ya. Kalau posisi itu sudah ada ya, lalu kemudian dicoba kira-kira apa yang
yang bisa dibedakan sekolah ibu itu dari sekolah-sekolah yang lain yang tadi saya sebut dengan diferensiasi itu ya. Jadi nilai bedanya apa? Apa yang mau ditonjolkan? Nah lalu dari situ baru kemudian ditentukan brandnya ya, brandingnya apa. Ada sekolah-sekolah kita itu yang brandingnya itu dirumuskan dengan kata-kata sekolah juara misalnya ya. Untuk menjadi sekolah juara itu kan tidak harus masif gerakannya. Bisa 1-2 anak lalu kemudian 1-2 anak yang menang juara-juara itu dipromosikan ke media. Nah kaitan sama hubungan dengan media Bapak Ibu, saya kira itu mungkin kita perlu undang lah kawan-kawan media ya Pak Isa ya. Udah sering ketemu ke Pak Isa katanya. Jadi tadi itu pertanyaan saya, how deal with the press ya, bagaimana kita bisa menegosiasikan apa yang kita punya itu ke media. Dan biasanya rumusan media itu kan keunikan ya, keunikan. Kalau sekolah biasanya kalau sekolah-sekolah itu unik, ada yang menarik, itu biasanya malah media yang datang. Jadi beda sama sekolah lain. Sekolah lain itu untuk memberitakan kegiatan dia kan kadang-kadang harus ngasih sangu kepada wartawannya. Nah ini kalau kegiatan kita itu unik dan menarik, itu sekolah itu tidak harus mengeluarkan uang, bahkan sekolah itu didatangi. Kemarin itu saya tadi cerita tentang sekolah Babat itu, SMA Muhammadiyah Babat itu kan menarik. Jadi hasil riset anak-anak itu mengolah kotoran sapi menjadi parfum, itu unik gitu, menarik. Sehingga dia diundang oleh Kompas TV, diliput oleh Kompas. Dan kalau diundang Kompas TV itu difasilitasi oleh Kompas TV. Ke Jakarta itu undangannya. Anak-anak yang belum pernah naik pesawat jadi naik pesawat gara-gara diundang oleh Kompas TV itu. Saya kira buatkan kegiatan-kegiatan yang unik tadi itu, lalu kemudian kita bisa buat branding. Nah itu menjadi menarik. Nah di atas itu menurut saya tadi itu kuncinya ya, jadi memikirkan apa customer kita siapa, lalu coba amati kompetitor kita siapa, lalu tentukan apa kira-kira brand yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Nah itu saya kira ini perlu ngaji sendiri memang ya, marketing and branding. Mungkin perlu ngaji ke apa namanya pasangannya Bu Ida itu ya, ke Pak Mul, karena Pak Mul itu nulis buku marketing Muhammadiyah, marketing sekolah. Nah itu penting, dan Pak Mul kan juga anggota Majelis Dikdasmen daerah ya, itu bisa ngaji sama beliau, juga bisa ngaji sama Pak Isa untuk mendekatkan sekolah kita dengan media. Saya kira itu Pak Isa, terima kasih. Dan kalau boleh saya mohon diri karena mau ke PWM, ada acara apa? Oh satu lagi dari majelis, monggo. Terima kasih. Saya sedikit mengomentari tentang tadi yang disampaikan oleh pendidikan holistik di Muhammadiyah. Tetapi sebelumnya saya perlu mengucapkan syukur alhamdulillah saya bisa berkenan hadir di majelis yang berbahagia ini. Sebetulnya karena waktu kemarin saya di Jakarta itu hari Kamis itu mengurus visa ke Belanda. Sebetulnya saya sudah harus di Belanda hari ini, tapi alhamdulillah sukses. Iya. Alhamdulillah visanya nggak berhasil sehingga nggak berangkat. Kalau nggak berangkat saya nggak bisa ketemu dengan orang-orang yang istimewa di sini, Pak Bianto. Ini juga Pak Johar ini juga baru dari Cina, Pak. Utusan perusahaannya untuk membuka cabang istimewa di sana. Sekalian buka Muhammadiyah di sana, ya, Pak. Cabang istimewa. Ya jadi insya Allah saya akan ke Belanda mungkin sekitar 3 bulan dalam kaitan ini, Pak. Mudah-mudahan ini dari Muhammadiyah untuk bangsa, Pak ya. Kaitannya dengan PT PAL itu kan ditunjuk sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang matra laut. Saat ini TNI AL itu bekerjasama dengan Damen. Damen kemarin itu yang memanggil saya untuk ngurus sana, naik Garuda, Pak. Jarang-jarang naik Garuda. Kalau perusahaan yang nyuruh biasanya pakai Lion atau pakai AirAsia.
kaitannya dengan pendidikan holistik tadi Pak. Jadi tadi disampaikan salah satunya adalah honoring students as individuals ya, individual uniqueness. Ini juga saya lihat kemarin di rencana belanja dan kerja dari SD kita ini juga belum menyentuh ke sana. Mungkin ini kaitannya tentang multiple intelligence research ya. Kalau kita baca di buku yang kemarin dibagikan oleh Didasmen kepada kita itu, kita kan harus seperti ini, individual uniqueness ini kan manusia punya multiple intelligence. Kalau kita lihat di Diknas kemarin cuma ada 4 intelijen ya, 4 cerdas dan 1 kompetitif. Nah ini juga mungkin peluang bagi Muhammadiyah dalam sekarang itu masih mengembangkan pendidikan holistik yang masih dalam konsep. Mungkin yang perlu dikembangkan adalah bagaimana sekolah-sekolah Muhammadiyah itu bisa membuat research multiple intelligence itu. Jadi memang kemarin saya lihat-lihat ini di SD SMP ini juga belum ada. Ini juga tidak salah Bapak Ibu, soalnya PCM-nya juga belum menyuruh, dan juga dari PDM juga belum menyuruh. Apalagi ini juga mungkin bisa menjadi bahan untuk di pusat Pak, bagaimana merumuskan research dalam multiple intelligence. Itu saja. Terima kasih Pak Bianto. Ya, berbahagialah Bapak Ibu yang ada di sekolah ini karena punya anggota pimpinan cabang, pimpinan majelis yang very well educated ya. Luar biasa ini. Iya kan? Jadi keluyuran ke Belanda, ke Cina, ke Singapura. Yang ditunggu itu kapan ngajak gurunya Pak. Karena pesan Pak Jainuri itu wakil ketua PWM yang membidangi pendidikan. Itu beliau pesan sama kami kalau ada program summer camp, program student exchange, teacher exchange itu jangan 4 hari 5 hari, tapi kalau bisa 3 bulan 6 bulan begitu. Jadi kalau jenengan ke Belanda 4 bulan 3 bulan itu menurut saya ajaklah salah satu guru. Nah nanti Pak Hari ya, Pak Hari Widianto diajak. Iya, nanti persoalan kebutuhannya Pak Nanang yang memutuskan. Jadi kita selesaikan dengan cara yang sangat mudah dan sangat beradab itu ya. Jadi itu penting. Dan saya kira semangat Pak Imam dulu kan begitu ya. Misalnya beliau ke Jepang juga kontak sama guru kita, sekolah kita, lalu bisa diajak ke sana. Lalu ada pengurus yang lain yang punya habit ke luar negeri itu ngajak pimpinan AUM-nya supaya ada tadi itu loh ya, ada pengalaman, ada inspirasi, termasuk SD Muhammadiyah 2 tadi Bululu itu penting. Jadi tahu Singapura, tahu Malaysia, tahu Australia misalnya, karena mimpi itu diperoleh dari situ, iya kan? Kalau dari rumah ke suci ke rumah, itu ya, iya, kan ke tanah suci juga Pak. Kapan mimpi 2020 itu bisa diraih ya. Saya terus terang baru ya, karena saya terus terang nggak punya banyak pengalaman di luar ya. Hanya pernah ke Melbourne 1 minggu, lalu ke Malaysia, Singapura pernah. Lalu tanggal 22 nanti ke Singapura. Dari situ-situ itu menurut saya kita akhirnya bisa membandingkan di mana posisi dan pendidikan kita ya. Jadi kalau kita lihat budaya di Melbourne itu misalnya, itu kan bagaimana menanamkan nilai-nilai kejujuran itu luar biasa. Misalnya di Melbourne itu kalau kita mau naik tram itu kan tidak ada ini Pak ya, tidak ada bayar cash Pak ya. Itu kan pakai tiket yang ya seperti ya. Dan ini tiketnya beli di toko tiket yang beda, dan itu untuk semuanya, untuk sepanjang hari malam ya, 1 tiket itu. Dan tidak ada yang ngontrol itu. Hebatnya tidak ada yang ngontrol. Jadi hanya ada seorang driver ya, lalu kemudian yang lain penumpang semua, tidak ada yang ngontrol. Lalu saya tanya bagaimana masyarakat Melbourne itu sangat percaya pada penumpang itu. Sebab ada kawan saya yang nyoba itu tidak beli tiket, betul Pak ini, tidak beli tiket dan tidak ada apa-apa.
Nah, coba bayangkan kalau budaya itu dibawa ke Gresik, ya. Saya yakin itu bukan hanya perusahaannya yang bangkrut, tapi keretanya habis itu. Ya. Suramadu itulah contohnya. Suramadu itu setiap hari itu kan hilang itu murnya apanya begitu ya. Iya. Nah. Sekarang berdiri provinsi Pak, Provinsi Madura Pak. Nah iya itu kan. Bapak Ibu yang belum ke Suramadu, saya anjurkan segera ke Suramadu karena iya sebentar lagi ambles itu ya. Iya. Di Singapura saya kira Pak Nanang juga punya pengalaman naik MRT yang punctuality-nya luar biasa itu ya, ketepatan waktunya luar biasa. Kita ini kan kadang-kadang naiknya itu tepat waktu, tapi sampainya itu nggak jelas kapan itu ya. Iya, saya naik bis Surabaya itu kalau sekali waktu pengen naik bis itu, ya naik bis itu terlalu banyak berhentinya sehingga kita punya agenda di sana nggak bisa. Nah itu menurut saya ya pada saatnya nanti ya next time mungkin ada guru karyawan kita yang bisa diajak oleh Bapak yang punya kesempatan ke luar negeri tadi itu lebih lama tentu saja, harapannya bisa membangun mimpi-mimpi tadi itu ya. Pulang balik mimpi-mimpi itu bisa dipraktekkan untuk membangun sekolahnya. Ini kan side effect-nya saya kira luar biasa kalau itu bisa dilakukan. Pak Isa dulu pernah ke Australia, di Melbourne juga. Itu juga saya kira semangatnya juga bisa muncul dari situ juga. Bahasa, saya kira bahasa kita semua punya masalah sama bahasa ya. Mungkin kecuali yang jurusan bahasa Inggris yang nggak punya masalah. Tapi bahasa itu kan persoalan habit ya. Kalau kita punya sekolah ada English Corner atau one day special for English speaking atau apa, itu kan kita bisa budayakan itu. Ini persoalan budaya saja, kemauan budaya, kedisiplinan supaya kita terlatih itu ya. Dulu bahkan Pak Imam seringkali guyoni sama kita wong di mana Australia itu apa itu hewan Australia itu Pak Isa? Kanguru itu nggak bisa bahasa Inggris bisa hidup itu, iya kan? Di Saudi itu onta itu nggak bisa bahasa Arab juga hidup itu ya, iya kan? Nah, jadi saya kira spirit itu yang perlu. Terima kasih Pak Isa. Oke, Bapak Ibu, kanguru, onta dan berang-berang hidup di negara seberang tidak pernah bikin proposal, tapi kita selalu bikin proposal dan bikin email, Facebook dan lain. Maka harus bisa bahasa Inggris dan bisa yang lain. Biar berang-berang nggak bisa nggak apa-apa, walaupun hidup di Jepang, karena mereka nggak pernah Facebook dan nggak pernah email. Bapak Ibu yang berbahagia, semangat Al-Maunisme Muhammadiyah GKB sudah dibangun Pak. Ini akan meng-100%kan guru-guru untuk ikut D1, bahkan Dikdasmen memfasilitasi bapak-bapak PJM termasuk Pak Nanang, Pak Parno juga sudah lulus D1 ya, ketua Dikdasmen. Sekarang ini sudah merambah ke cabang Pak, dan kita memberi fasilitas kepada ranting-ranting yang bisa ikut D1 untuk segera ikut, supaya tumbuh ranting-ranting baru, dan ranting baru-baru yang sudah terbangun ini akan semakin fokus dengan Muhammadiyah. Selain itu Muhammadiyah punya 4 binaan sekolah, 2 SD, 1 SMP dan 1 SMA. 2 ini sudah minta kepala sekolah ya, dan yang lain minta guru dan yang lain-lain. Kebetulan hadir Pak Toha dan Pak Said yang sudah ya, berada di SMA dan SD Muhammadiyah. Yang tidak kalah pentingnya, Muhammadiyah sudah memelopori untuk kader mereka yang aktif di IPM, itu sudah kita kasih beasiswa Pak. Jadi barangkali sekolah lain belum memberikan beasiswa ketua, wakil, dan perangkatnya, maka GKB sudah memulai, termasuk yang sudah hafal 1 juz, 2 juz. Sekolah lain menawarkan hafal Quran, kita 1 juz sudah kita berikan beasiswa. Ya, Bapak Ibu. Terakhir saya pengen satu hal boleh ya? Ya, silakan Pak. Ini di PWM itu ada acara khusus yang penting, nanti Pak Nanang mungkin bisa minta email dari kantor ya, berkaitan dengan aturan kalau ada guru, kepala sekolah, karyawan yang mau nyalek. Nah ini kan lagi musim pencalekan, iya kan? Bapak Ibu sudah on the track, jangan nyalek menurut saya ya. Itu nggarai pekoro itu. Tapi tentu saja kita tidak bisa memaksa. Kalau misalnya mau ya, ini ada di PWM lagi dibahas peraturan-peraturan itu, dan nanti hasilnya akan disampaikan kepada sekolah. Ya,
panduan yang ditekan Pak Din sudah ada. Bahkan saya melihat ada kecenderungan seorang suami itu yang nyalek di daerah tertentu karena harus setiap 3 calon kan harus ada 1 perempuan Pak ya, 30%-nya. Itu suami itu mencalonkan istrinya sendiri untuk gugur kewajiban tadi itu. Bahkan ada yang mencalonkan anak perempuannya untuk gugur kewajiban. Nah, saya kira dulu pengalaman Pak Toha itu sudah cukup. Jangan diulang lagi. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Kita beri plus pada Pak Bianto. Terima kasih, sukses Pak Bianto membawa gerbong Muhammadiyah Jawa Timur, sukses kita semua membawa Muhammadiyah GKB untuk menjadi terbaik dalam inovasi pendidikan. Saya kiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.